Ini saya sampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, Pak. Tapi ketegasan ini dibuat oleh Allah dalam bentuk pertanyaan, tapi tujuannya menegaskan. Afaman, apakah orang yang asasa membangun bunyanahu, bangunannya ala takwa, atas dasar takwa minallahi, kepada Allah, waridwanin, dan ingin mendapatkan ridho Allah, khairun, itu lebih baik. Aman asasa, ataukah orang yang membangun bunyanahu, bangunannya ala syafa jurufin, di pinggir jurang, harin, yang jurang itu gampang longsor, fanharo, akhirnya betul-betul jurang itu longsor, bihi, jatuh dengan dia, jatuhnya finari jahannam, menuju ke neraka jahannam. Siapa itu? Gambarane wong munafik, Pak. Gambarane wong munafik. Rasul ketika bangun Masjid Kuba, Rasul ketika bangun Masjid Nabawi, itu kan atas dasar takwa, ingin menyatukan umat lillahi ta'ala, untuk mengajarkan Islam di dalamnya. Lebih baik mana? Rasul dan umat Islam atau orang munafik? Yang mereka bangun masjid itu diibaratkan oleh Allah, bangun masjid di pinggir jurang, Pak. Lah jurangnya gampang longsor, ternyata longsor betul. Maksudnya apa longsor betul? Dibakar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Ibnu Katsir, Pak, karena beliau juga ahli sejarah, beliau memberikan fenomena. Fenomenanya begini, Pak. Sahabat Jabir bin Abdillah, dia mengatakan, Ra'aitul masjidal ladzi buniya diraron yakhruju minhu dukhanu ala ahdi Nabi. Sudah dibakar, Pak, sudah selesai, sudah hangus. Tapi Jabir bin Abdillah masih melihat ada asap yang keluar dari bekas-bekas masjid itu. Ini kan fenomena apa, Pak? Tapi sekarang sudah tidak ada, Pak, ya. Itu di zaman Nabi. Padahal sudah dibangun, sudah dihancurkan, sudah rata gitu. Apinya juga wis adem, tapi asapnya itu masih lama, Pak. Hilang asapnya itu lama. Mungkin ini dari Allah untuk memberikan pertanda kalau itu memang masjid yang dibangun tidak atas dasar takwa dan justru akan dengan justru niatnya menghancurkan umat Islam. Kemudian seorang ulama yang bernama Ibnu Juraij, dia katakan dzukirolana anna rijalan hafaru fawajadu dukhana alladhi yakhruju minhu. Wa qala Khalaf bin Yasir al-Kufi, ra'aitu masjidal munafiqin alladzi dzakarahu Allah taala fil Qur'an wa fihi hajarun yakhruju minhu dukhan wa huwal yauma mazbalah. Seorang tokoh yang bernama Khalaf bin Yasin al-Kufi, dia katakan masjid itu sudah rata. Tapi dia melihat di tempat yang rata itu, Pak, sudah menjadi tempat sampah. Di gon wong buang sampah, dan di tempat sampah itu ada sebuah batu, yang batu itu masih mengeluarkan asap. Nah, itu mungkin Allah jadikan seperti itu untuk peringatan, betul. Betul-betul ibaratnya orang yang membangun bangunan di pinggir jurang, longsor, dia juga ikut longsor, dia juga mati. Makanya orang-orang munafik itu di samping masjidnya hancur, orang-orang munafik itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. La yazalu, senantiasa, bunyanuhum, bangunan mereka, alladzi banau, yang mereka bangun. Bangunan yang mereka bangun kemudian dihancurkan oleh Nabi Muhammad itulah yang menyebabkan ribatan, senantiasa ada keraguan fi qulubihim, di dalam hati mereka. Arep mlebu Islam yo ragu terus, akhirnya orang mlebu Islam, Pak. Sampai illa antaqatta qulubuhum, sampai mereka tercabik-cabik, terpecah-pecah, hancur hati mereka. Maksudnya sampai mereka mati. Sampai mereka mati ini
sampai hati mereka terpotong-potong, tercabik-cabik, maksudnya sampai mati. Mereka mati dalam membawa kemunafikan karena di dalam hati selalu ada keraguan, ragu masuk Islam, sehingga di dalamnya yang ada bukan iman tapi kemunafikan sampai mati. Nah, kalau mati membawa kemunafikan, Pak, fanharo fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Akhirnya Bapak Ibu saya hormati, marilah Allah sudah memberikan kita hidayah sehingga kita tidak jadi orang munafik, kita jadi orang Islam, orang iman, karena luar kita iman Islam, hati kita juga iman Islam. Oleh karena itu marilah jangan seperti orang-orang munafik. Kalau kita beramal, marilah kita beramal atas dasar takwa dalam rangka ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sudi memberikan pahala kita berlipat ganda, karena pahala itu akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah baik di dunia, nanti juga di alam kubur, terutama nanti di akhirat dengan memasukkan kita ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.